Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian mid semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Elona Purba dari kelas 1B dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris NPM A1B021060. Baiklah, langsung saja dengan soal nomor 1. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah umum wajib diselenggarakan di perguruan tinggi. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa maksud dari pernyataan tersebut dan mengapa pendidikan Pancasila penting dipelajari di perguruan tinggi? Baiklah, saya akan menjawab. Kewajiban pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi atau di bangku kuliah diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Pancasila. Lalu, mengapa pendidikan Pancasila itu perlu untuk mahasiswa di perguruan tinggi? Karena kelak pemuda-pemudi yang ada di perguruan tinggi sekarang akan meneruskan kehidupan bangsa ini, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan para mahasiswa yang memiliki moral dan etika, supaya nantinya mereka akan menjadi orang-orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap negara kita, negara Indonesia. Baiklah, sekarang nomor 2. Uraikan pemahaman saudara terkait nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, serta berikan contoh sikap dan tindakan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai dasar Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjawab, yaitu dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam sila ini, masyarakat Indonesia diharapkan untuk saling menjaga, saling menghargai keberagaman agama. Karena kita jelas tahu bahwa Indonesia mengakui 6 agama. Dengan demikian, di Indonesia diharapkan tidak berlaku adanya agama mayoritas dan agama minoritas. Sebagai contoh, saya dari Medan berkuliah di Bengkulu. Di sini saya melihat bahwa mayoritas agama Islam, tetapi saya mendapat perlakuan yang baik dari agama yang mayoritas terhadap saya, yaitu agama minoritas di Bengkulu. Lanjut ke sila berikutnya, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki banyak masyarakat. Jadi keadilan yang diharapkan dalam sila kedua adalah masyarakat yang diberlakukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada unsur KKN dalam hukum. Sebagai contoh sederhana, A dan B memiliki kesalahan yang sama. Tetapi karena si A memiliki jabatan atau teman dekat, bahkan memiliki banyak uang, dan memiliki hubungan dengan kalangan penegak hukum, maka hukumannya dikurangi atau diringankan, bahkan dibebaskan dari hukumannya. Mungkin kita dapat memikirkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sedangkan si B tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kerabat, dan tidak memiliki apa-apa. Dia tetap mendapat hukuman sesuai yang dilakukan, bahkan mungkin akan diberatkan. Jadi dalam sila kedua ini diharapkan agar kita diperlakukan sama di hadapan hukum. Dan sila yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Kita tahu Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi hendaknya perbedaan itu bukan menjadi halangan untuk kita bersatu, atau perbedaan itu bukan jadi penghalang persatuan, tetapi menjadi warna dalam persatuan itu. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Misalnya, saya adalah seorang suku Batak dan cenderung salah satu yang berbeda dari teman-teman saya yang bersuku Jawa. Tetapi saya tetap menghargai suku mereka dan sebaliknya. Dan saya harus tetap menghargai budaya yang ada di suku Jawa dan mereka menghargai adat dan budaya yang ada di suku Batak.
Jadi intinya harus tetap saling menghargai. Dan saya tetap menghargai agama yang berbeda dengan saya, dan sebaliknya. Dan intinya, jika ada perbedaan kita harus tetap saling menghargai yang diharapkan dalam sila ketiga. Dan yang paling penting, kita tidak boleh memandang latar belakang dalam hal berkawan. Yang artinya, jika teman kita memiliki suku, agama, atau hal yang berbeda dengan kita jadi tidak mau berteman dan menjalin hubungan dengan dia. Dan intinya adalah tidak boleh memilih-milih dalam berteman. Sekarang saya akan membahas tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kehidupan manusia tidak lepas dari organisasi, di mana dalam hal ini diperlukan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Begitu juga kehidupan dalam bernegara. Keputusan bersama menjadi jalan utama yang diputuskan melalui musyawarah. Contoh sederhananya, jika kita mengadakan pemilihan kepala desa di daerah masing-masing, mungkin di sana tidak ada unsur salah seorang memilih, maka itu akan menjadi terpilih. Di sana masyarakat diajak untuk memilih apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka inginkan demi desa mereka maju. Dalam artian, di sana dilibatkan semua masyarakat untuk menentukan pilihan masing-masing. Di sini saya akan membahas sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, pengertian dari sila kelima ini yaitu seorang pemimpin harus bersifat adil. Tidak boleh memandang bulu atau tidak boleh memandang warga minoritas dan warga mayoritas. Tidak boleh hanya memperhatikan argumen-argumen dari orang-orang yang berkedudukan tinggi atau penting. Tetapi seorang pemimpin itu harus memperhatikan dan menerima semua pandangan dan aspirasi serta memutuskan hasil musyawarah dengan seksama. Misalnya, Presiden Indonesia tidak hanya memikirkan kelangsungan hidup para pegawai negeri dan pejabat negara, tetapi memikirkan semua hidup masyarakat Indonesia, baik itu petani maupun buruh. Inilah keadilan yang harus dilakukan oleh para pemimpin. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang soal nomor 2. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu uraikan pemahaman saudara mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Berawal dari legend Kumaciki Harada yang mengumumkan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dan BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat yang beranggotakan 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara dalam sidang BPUPKI ini. Sejarah lahirnya Pancasila diambil dari sini. Diambil dalam rapat BPUPKI atau Dokuritsu Jumbijo Saikai pada tanggal 28 Maret sampai dengan 1 Juni 1945. Yang pertama dilaksanakan di gedung Chuo Sangai In yang terletak di Jalan Pejambon nomor 6. Gedung ini sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Dalam rapat ini membahas tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Pada saat itu, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang negara Indonesia yang merdeka dinamakan Pancasila. Soekarno menyampaikan tentang pentingnya dasar negara Indonesia dan filosofi dari suatu negara yang merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan Pancadharma. Namun, ternyata istilah Pancadharma ini dianggap kurang tepat karena dharma itu artinya kewajiban dan bukan besar ataupun asas. Soekarno kemudian meminta saran kepada temannya yang mengerti tentang bahasa, sehingga Pancadharma digantikan dengan Pancasila.
Panca yang artinya 5, dan sila yang artinya dasar atau asas, yang menjadi dasar negara Indonesia. Dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian BPU PKI membentuk panitia kecil atau yang dikenal dengan Panitia 9 untuk membentuk Undang-Undang Dasar melalui pedoman pidato yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakar, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim diingatkan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan harus mengacu pada pidato Bung Karno. Akhirnya rumusan Pancasila, hasil penggalian Soekarno tersebut, berhasil dirumuskan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 kemudian disahkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh BPU PKI. Mantan Ketua BPU PKI yaitu Dr. Radjiman Widyodiningrat menyebut pidato Soekarno berisi tentang lahirnya Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni resmi dilahirkan sebagai hari lahirnya Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo dan soal selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas kepribadian, pandangan hidup, jiwa, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Di sini, pertama saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa karena menjadi patokan hidup bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa karena dibuat dan disahkan oleh bangsa Indonesia dan diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia karena disetujui oleh Wakil Rakyat Indonesia yang disebut sebagai Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi, kehidupan bangsa dan rakyatnya sesuai dengan Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai kepribadian. Pancasila tentu menjadi pribadi bangsa Indonesia karena Pancasila itu sendiri dibuat sebagai wujud yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena pembuatan Pancasila itu sendiri dilaksanakan dengan adanya timbal balik, di mana tidak hanya diterima oleh satu pihak, tetapi semua pihak. Pembuatan Pancasila juga dibuat karena kebutuhan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup karena proses pembentukannya yang melibatkan semua aspek. Maka Pancasila dianggap menjadi satu patokan hidup yang baik dan bagus, sehingga menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur kehidupan bangsa. Jika pandangan hidup bangsa bisa menjalankan Pancasila dengan secara baik, maka kehidupan masyarakat Indonesia bisa dipastikan akan adil dan makmur. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai jiwa. Hal ini tentu karena Pancasila memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, di mana sumber hidup bangsa diambil dari Pancasila. Ciri khusus bangsa Indonesia juga terdapat dalam Pancasila, yaitu memiliki keberagaman. Makanya dalam Pancasila juga dicantumkan kehidupan bangsa yang harus menjaga dan menghargai keberagaman itu, seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Disebut seperti itu karena Pancasila dibuat setelah Indonesia merdeka. Selain menjadi patokan hidup bangsa, Pancasila juga sebagai bukti perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Pancasila sendiri disahkan sebagai ideologi negara Indonesia.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pertanyaan nomor 4.